Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kami cinta Engkau Yesus. Hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan memasuki 10 hari doa dan kita akan merayakan hari Pentakosta. Nah, setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, maka janji Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus bagi gerejanya tergenapi di hari Pentakosta. Tujuannya ialah agar kita menjadi pembawa berita sukacita dan kabar keselamatan, serta menjadi saksi-saksinya di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kali kedua. Jika kita percaya pada Yesus atau kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka selayaknya kita mempercayai juga penyertaan atau pencurahan serta membutuhkan penyertaan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Tujuan Pentakosta, ketika Pentakosta dan Roh Kudus tercurah, maka umatnya menerima kuasa dari Allah Bapa. Segala sesuatu yang kita kerjakan semestinya disertai oleh Roh Kudus. Sebab tanpa penyertaannya, sesungguhnya apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Bapa. Oleh karena Roh Kudus berperan menyertai, memimpin, dan mendampingi kita melalui kuasanya. Dan tujuan utama Pentakosta ialah agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di bumi ini. Nah, terdapat dua hal yang perlu kita perhatikan dalam firman Tuhan, yakni ada dua, yakni perintah agung dan amanat agung. Yang pertama adalah perintah agung. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ciri khasnya kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama. Bukan hanya kita memuji dan menyembah Tuhan, melainkan kita juga harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jika kita mengaku mengasihi Allah, maka sudah semestinya kita dalam praktiknya mengasihi sesama juga. Namun ingat, kita tidak akan bisa mengasihi sesama manusia tanpa terlebih dahulu kita mengasihi Allah. Jadi perlu ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita supaya kita dapat mengasihi sesama kita. Tentunya Roh Kuduslah di sini berperan menguatkan kita. Mungkin ada yang sulit banget orang yang kita kasih. Mungkin dia sudah jahat, sudah kecewakan kita, tetapi Tuhan mau atau lewat Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang tersebut. Itulah perintah agung. Dan yang kedua adalah amanat agung. Nah, amanat agung merupakan perintah ataupun perkataan yang diberikan kepada seseorang untuk diterima atau dilakukan dan tidak boleh dipindah tangankan atau diwakilkan. Dengan kata lain, sebuah tugas utama yang akan selalu menyertai kita. Ayat yang terkenal dalam Matius 28, 19-20 dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, amanat agung merupakan perintah Allah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Mau tidak mau harus dilaksanakan oleh kita yang mengaku pada Tuhan Yesus Kristus. Selama kita masih hidup, semua kita harus mengerjakan amanat agung ini. Amanat agung Yesus Kristus. Disinilah juga peran Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kita dengan kuasanya dikatakan. Kemanapun kita melangkah dan pergi untuk menjadi saksi-saksi Tuhan sampai kepada kesudahan zaman.
Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata kuasa pada ayat di atas di sini dikatakan dalam bahasa Yunani ada dua, dinamis atau dunamos, yaitu memiliki beberapa arti. Kata yang pertama yaitu dinamo. Dinamo itu adalah generator atau daya gerak. Jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami pencurahan dan penyertaan serta kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kita memiliki kuasa untuk menggerakkan, yang menggerakkan kita sebagai saksi Kristus. Kita tidak sanggup melangkah tanpa penggerak tersebut. Kita tak akan mampu menjangkau jiwa tanpa kuasa ilahi Roh Kudus. Itulah dinamo, seperti yang dialami para murid-muridnya waktu itu. Para murid-murid Yesus setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami perubahan dan keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Saat mereka penuh dengan Roh Kudus, maka bukan kita sendirian yang bergerak, tetapi ada yang mengerjakan sesuatu di dalam kita, melainkan oleh kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Bisa juga berarti dinamit atau alat peledak atau daya ledak. Kita tahu banyak fungsi dinamit, terutama sebagai peledak. Saat Roh Kudus dicurahkan bagi kita, maka sadar atau tidak sadar sesungguhnya di dalam diri kita terdapat kuasa yang daya ledaknya yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan banyak hal dan mengatasi rintangan dalam kehidupan kita. Jadi banyak hal yang dilakukan, yang dikerjakan. Mungkin kita punya beban hidup tersendiri atau masalah yang belum selesai, tetapi lewat Roh Kudus kita mampu. Apa yang memampukan kita? Dinamit tadi ini yang memampukan kita. Ada daya ledak atau ada dinamo, ada daya gerak untuk memampukan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan. Selanjutnya kata dinamis. Kata dinamis di sini mampu menyesuaikan diri di segala waktu serta keadaan. Roh Kudus tidak hanya menyertai kita untuk menjadi saksi Tuhan, melainkan juga agar kita tetap kuat dan bertahan di tengah badai dan dalam segala musim dan waktu kehidupan kita. Saat situasi sulit sekali, Roh Kudus mampu memperlengkapi kita dengan hal-hal yang kita perlukan untuk menjalaninya, terutama di masa-masa sukar atau di masa-masa kelam seperti sekarang ini yang tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita sangat memerlukan Roh Kudus supaya mampu membuat kita bertahan, mampu mengucap syukur, mampu memuji dan menyembah Tuhan, serta kita tidak takut apapun yang kita hadapi di ke depan nanti. Jadi kita berserah hanya kepada tuntunan Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 26 dikatakan di situ, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Bapa menggenapi janjinya dan mencurahkan Roh Kudus supaya kita menerima keselamatan dan menyampaikan kabar baik kepada semua orang, menjadi saksi Kristus. Berarti kita menerima dan mengalami kuasa serta kekuatan Roh Kudus. Tentunya kita butuh selalu penyertaan Roh Kudus. Makanya jangan lewatkan Bapak Ibu. Mari, jangan lewatkan satu hari pun untuk kita 10 hari doa ini. Bapak Gembala juga sudah bilang, mari kita ikuti 10 hari doa karena kita kerohanian kita disegarkan kembali, kita dipenuhi kembali. Roh Kudus memberikan atau menyegarkan, memberikan kekuatan yang baru, urapan yang baru kepada kita untuk kita dapat menjalani kehidupan ini, untuk menjadi saksi kemanapun kita pergi. Amin. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami mampu menjadi saksi-Mu. Tentunya kami tidak mampu tanpa pencurahan, tanpa kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Tentunya kami butuh penyertaan-Mu senantiasa untuk menolong kami, memampukan kami untuk kami berjalan kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar kami selalu senantiasa untuk taat kepadamu, memberitakan kabar baik kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur